Tulisan itu sebetulnya tidak diarahkan hanya kepada wakil bupati, tapi memang mengkritisi sikap-sikap wakil bupati yang menurut saya terlalu menonjolkan ketidakharmonisan di tubuh pemerintahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya seorang tamu yang mungkin kalau diibaratkan wawancara kali ini seperti halnya wawancara orang yang mau melamar pekerjaan, mungkin sosok di sebelah saya ini akan datang melamar pekerjaan dengan CV yang luar biasa banyak. Karena memang wanita di sebelah saya ini seseorang yang sangat-sangat aktif di berbagai organisasi. Oke, ini dia saya perkenalkan Salsabila Syaira. Oke, terima kasih Mas. Iya, oke, selamat malam Mbak. Malam Ya. Mas. Jadi sebagai informasi, Mbak ya, saya panggilnya Mbak atau? Boleh, Teh boleh, Mbak boleh, Salsa boleh. Nah, kalau misalnya saya panggil Ibu? Jangan lah, karena ya? kan masih 23 tahun. 23. 24 sih. Mbak Salsabila Syaira ini adalah founder dari Gerakan Bahagia. Gerakan Bahagia itu sebetulnya komunitas yang basis gerakannya tentu saja sukarelawan dan diisi oleh relawan-relawan. Yang kami kerjakan sejak tahun 2014 dengan Gerakan Bahagia itu adalah bagaimana awalnya sebetulnya teman-teman mahasiswa pada saat itu bisa punya kontribusi terhadap masyarakat yang khususnya saya bawa ke Kabupaten Karawang. Maka dari itu rekan-rekan mahasiswa dari ITB yang punya basic keilmuan kimia, MTK, terus desain, terus beberapa perawat dari Unpad serta beberapa mahasiswa lainnya. Unpas dan lain sebagainya, juga dari Unsika banyak yang berkontribusi di gerakan ini untuk memberikan pendidikan serta pelatihan ataupun menjadi teman sahabat bermainnya anak-anak di suatu desa. Komunitas Gerakan Bahagia ini basis gerakannya itu adalah niat, terus kosnya juga kos pribadi dari teman-teman yang bergabung, dan paling puncak klimaks pencapaian kita sebagai sebuah gerakan ya pada tahun 2018 kita dapat penghargaan dari Wakil Gubernur pada saat itu sebagai komunitas yang memiliki inovasi di Jawa Barat pada saat itu, dan kita berkompetisi dengan beberapa komunitas lain di Jawa Barat. Waktu itu kenapa sampai kepikiran buat ngasih nama gerakan itu Gerakan Bahagia? Gerakan Bahagia itu sebetulnya adalah gerakan yang ngebahagiain orang gitu aja. Kan kuncinya memang pengen menebar manfaat ya. Menebar manfaat kan gak selalu harus uang, gak harus selalu barang gitu loh. Aku pengen sesuatu yang priceless dan long lasting, kayak ilmu, bakat, skill yang kita latih-latih, ataupun kayak semangat, motivasi, inspirasi yang itu menurut aku sih nggak bisa dibeli gitu loh. Sometimes orang yang sukses pun nggak bisa menginspirasi seseorang saat tidak punya
cara yang tepat. Nah, maka dari itu ikatan emosional, kedekatan adalah salah satu cara pada saat itu Gerakan Bahagia mencoba membahagiakan anak-anak. Misalnya ya, salah satu contohnya untuk bahagia bersekolah. Nah, itu yang coba kita salah satu tanamkan. Yang terlintas di pikiran saya pikir gerakan bahagia itu yang lebih ke gerakannya anak-anak muda yang sekarang kan kayak kata-kata bahagia tuh udah mulai beralih fungsi ke lebih ke arah ya percintaan gitu ya gitu. Jangan lupa bahagia gitu kan, pura-pura bahagia gitu. Saya kira tuh dari situ gitu inspirasi sehingga membuat saya termasuk adalah orang yang selalu bilang sama teman-teman saya sejak SMA sampai dengan saya lulus kuliah S2 pun saya selalu bilang jangan pacaran, dan saya termasuk orang yang sudah 8 tahun tidak punya pacar gitu loh. Jadi sampai tahun 2019 ya. 2020 saya udah punya. Artinya sebetulnya nggak adalah filosofi ke percintaan kecuali kasih sayang sesama orang ya. Iya. Saat ini mulai aktif lagi di kegiatan sosial kemasyarakatan di Koalisi Masyarakat Sipil Karawang ya. Kalau teman-teman aktivis di Kabupaten Karawang pasti udah biasa ya dengar nama Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Karawang yang memang seringkali digunakan untuk beberapa gerakan yang tersegmentasi beberapa isu. Jadi kalau nggak urgent-urgent banget biasanya koalisi ini nggak aktif gitu loh. Cuman kan karena ini lagi pandemi COVID-19, memang kami punya inisiatif untuk menggunakan nama ini lagi, lebih aktif lagi supaya bisa melakukan penanganan dan pencegahan gitu sih. Saya mau agak flashback ke belakang ya Mbak ya, soal Mbak Salsa pernah jadi perwakilan Kabupaten Karawang dalam ajang Putri Indonesia Jawa Barat ya, waktu itu tahun 2018 ya. Saat itu, saat saya mau berangkat mewakili Kabupaten Karawang di Putri Indonesia Jawa Barat, saya tuh lagi di Gunung Tambora Mas, lagi di puncak gitu. Berarti traveler juga ya? Iya dong, pokoknya saya senang pantai, senang gunung, senang camping. Terus kemudian pada saat itu diinformasikan sama, kan kebetulan saya juga mau jejak ke Kabupaten Karawang. Kemudian pada saat itu ditelepon ada seleksi untuk pemilihan Putri Indonesia Kabupaten Karawang yang akan dikirim pejabat. Terus saya diminta untuk ikutan. Akhirnya ya udah saya pulang ke Kabupaten Karawang, ikut seleksi, terpilih dan berangkat. Di Jawa Barat memang saya tidak lolos ke nasional ya. Kan memang secara fisik juga saya kan agak gemuk pada saat itu, dan body saya kan body ini banget ya, body adventure banget gitu. Terus akhirnya nggak masuk, ya mungkin banyak kekurangan yang lainnya juga. Hanya dapat penghargaan sebagai Putri Indonesia intelektual dan berbakat. Tapi itu juga susah banget dapetnya. Iya, pasti sih. Dia kan 2 penghargaan, ya luar biasa prestasi sih menurut saya gitu ya. Amin. Saya pertama kali dengar nama Mbak Salsabila Syaira ini ketika Mbak Salsa membuat opini di media massa soal isu yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Karawang, yaitu soal wabah COVID-19 ya. Ya pada waktu itu Mbak Salsa membuat opini yang isinya menyoroti soal kinerja ya. Soal kinerja Pak Jimmy yang dinilainya kurang maksimal gitu. Tulisan itu sebetulnya tidak diarahkan hanya kepada wakil bupati, tapi memang mengkritisi sikap-sikap wakil bupati yang menurut saya terlalu menonjolkan ketidakharmonisan di tubuh pemerintahan, kontradiksi atau ketidaksepakatan atau ketidaksepahaman antara bupati dan wakil bupati kan seharusnya kita nggak ada yang tahu lah gitu. Selesaikan di belakang meja kekuasaan. Kita kan pengennya taunya mereka bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Setelah itu apa ada anggapan kalau misalnya Mbak Salsa lebih condong ke Ibu Selika gitu karena mengkritik Pak Jimmy? Saya condong ke rakyat ya. Bukan ke Bu Selika atau ke Kang Jimmy gitu. Jadi siapapun yang mungkin, kalau saya dengan Kang Jimmy memang tidak bisa WhatsApp pribadi. Dengan Bu Selika bisa WhatsApp pribadi. Kenapa ya? Karena mungkin mereka juga beda karakter ya. Walaupun saya jarang banget dibalasnya sama Bu Selika, tapi saya selalu mengupayakan apa yang ada di isi otak saya tuh saya sampaikan di WhatsApp. Mau dibalas, mau dibaca kan delivery notifnya aja kan nggak centang biru gitu. Kita nggak pernah tahu dibaca atau nggak, tapi ya karena kecondongan saya terhadap
masyarakat Kabupaten Karawang harus dapat yang terbaik khususnya dalam pandemi, saya akan terus bersuara. Terakhir mungkin Mbak ya, mengenai harapan Mbak Salsa gitu kan untuk Karawang itu di tengah pandemi COVID-19 saat ini gitu. Oke, ini sebenarnya alasan kenapa saya mau diwawancara. Oke. Karena bagi saya sebetulnya yang terpenting dalam wawancara itu adalah agenda setting kita bersama. Yeah. Nah, agenda setting itu adalah saya berharap masyarakat Kabupaten Karawang hari ini tahu bahwa banyak sekali anak-anak muda yang sangat ingin berkontribusi terhadap Kabupaten Karawang dalam konteks pencegahan penyebaran COVID-19, baik dari sisi pencegahan ataupun penanganan. Nah, hari ini baru saja tadi pagi Pemda melakukan dialog publik dengan para tokoh perwakilan organisasi, dilengkapi oleh pemerintah daerah, baik secara perwakilan OPD dan Muspida ya dan sebagainya. Hari ini saya khusus sekali hadir bersama rekan-rekan anak muda yang satu misi dan visi dengan saya, menyampaikan keinginan kita dan keluh kesah kita. Keluh kesah kita juga sudah disampaikan ke tim media pada saat itu dalam bentuk rilis ya. Rilis KMSK waktu itu merilis kalau nggak salah 23 butir persoalan yang dirumuskan oleh anak-anak muda yang menjadi efek domino atau persoalan bola salju yang semakin lama semakin besar karena COVID-19 ini membuat kita harus diem di rumah, ada PSBB dan tidak bisa beraktivitas secara bebas. Akhirnya saya menyatakan dalam forum itu bahwa kami memberikan masukan dan juga solusi kepada Pemda Kabupaten Karawang agar kami memiliki peran untuk membantu tugas dan fungsi Pemda Kabupaten Karawang. Apa tugasnya? Saya dan teman-teman memberi namanya tim advokasi. Jadi anak-anak muda akan mengadvokasi siapa saja masyarakat Kabupaten Karawang yang membutuhkan bantuan dan tidak menerima bantuan dari Pemda Kabupaten Karawang, yang sumber daripada bantuan dari Pemda Kabupaten Karawang itu bisa jadi dari pusat ataupun provinsi ataupun dari APBD Pemda sendiri kan. Nah, bagi mereka yang layak menerima tapi nggak menerima atau bahkan membutuhkan sekali nggak makan dan sebagainya, itu bisa lapor ke kita. Nanti hasil laporan-laporan tersebut kita akan rekap. Dan Bupati sendiri di hadapan para jajaran OPD itu tadi sudah serta tim gugus tugas mengiyahkan akan menerima masukan kami dan akan membantu orang-orang yang kiranya terverifikasi benar-benar layak untuk dibantu. Apalagi terutama ini kan lagi di tengah bencana pandemi kan gitu. Nah, nanti mungkin kita akan sosialisasikan bagaimana cara pelaporannya baik dari sisi media sosial ataupun WhatsApp yang bisa kita open untuk publik. Itu sih Mas. Karawang kan luas tuh Mbak ya, gitu kan. Pasti kan ya seperti saya gitu kan, saya tinggal di pelosok utara Karawang gitu kan, di Batu Jaya gitu kan. Apakah nanti Mbak Salsa menurunkan timnya gitu ke pelosok-pelosok Karawang untuk mendata warga yang tidak mendapatkan? Nggak mungkin, karena kan kita juga lagi physical distancing dan kami kan hanya civil society, bukan pelaksana yang punya anggaran, punya instrumen, kekuasaannya sehingga bisa nyuruh orang dan sebagainya. Ini kan fungsi civil society adalah check and balances dan juga melakukan kontribusi lah ya, secara peran maupun secara pengaruh. Makanya perannya itu adalah kami hanya mengumpulkan laporan-laporan tersebut. Kan laporannya juga nggak harus dikasih pakai berkas di print kan bisa difoto, laporkan di Instagram, posting, kasih caption, keluarganya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, adukan bahwa mereka itu adalah individu ataupun keluarga yang layak untuk menerima bansos baik uang ataupun pangan, tapi ternyata malah tidak terdata dan tidak menerima gitu loh. Nah, peran kami hanya sampai kepada memfasilitasi mereka, memverifikasi bener nih gitu loh. Setelah diverifikasi kami akan kasihkan ke Pemda. Insya Allah akan kami pastikan Pemda menurunkan bantuan tersebut. Siapapun kalian yang punya informasi bahwa ada orang di sana, keluarga di sana, di sekitar kalian yang perlu banget bantuan bansos dari Pemda, baik pangan ataupun uang yang bisa diberikan dengan ala kadar kadar idealnya.
Silahkan informasikan kami, nanti kami akan informasikan medsos apa saja yang bisa kalian hubungi, bisa kalian tag, bisa kalian share. Yang jelas nanti juga akan ada nomor WhatsApp supaya kalian bisa kirim foto serta caption yang isinya itu adalah nama orang yang membutuhkan, nomor telepon yang bisa dihubungi, serta alamat rumah dari orang yang kalian laporkan. Jadi semua orang bisa jadi heroes untuk orang lainnya yang membutuhkan. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa saya obrolin pada kesempatan kali ini. Gitu, sebentar banget ngobrolnya. Iya, tapi karena keterbatasan waktu gitu, tadi juga pas saya janjian sama Mbak Salsa, malam ini setelah tag video ini Mbak Salsa akan langsung balik lagi ke Jakarta. Iya, gitu kan? Jakarta kan kerja. Terima kasih banyak Mbak Salsa atas waktunya. Sama-sama. Mohon dikabarkan ke masyarakat Kabupaten Karawang bahwa saya tidak ada niat untuk membuat kerusuhan, melainkan kita sama-sama semua harus sadar bahwa COVID-19 ini emang ada dan menyergap kita dan mengancam kita gitu loh. Jadi semoga sadar bahwa misal pun kebijakan PSBB dilaksanakan itu yang membutuhkan tuh kita, bukan Pemda gitu loh. Kalaupun ada masukan kesulitan soal berdagang, pemasukan, jualan dan sebagainya, ayo kita sama-sama kasih masukan ke Pemda, tapi juga COVID-19 ini harus diselesaikan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Salsa, terima kasih banyak juga buat yang udah nonton, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.